Oke, selamat pagi. Hai semua, sekarang jumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu adalah, ini ya, teks eksplanasi. Nah, Bu Guru berharap di pembelajaran hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, meskipun ini awal dari pertemuan kita, meskipun masih secara virtual ya, tapi berharap Bu Guru kalian masih tetap semangat. Oke, apa sih itu tes eksplanasi? Oke, Bu Guru akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, sebelum Bu Guru menjelaskan tentang teks eksplanasi, nah Bu Guru ini ya memberikan terlebih dahulu tentang KD-nya atau kompetensi dasarnya, yaitu ada pengetahuan dan ada keterampilan. Yang di pengetahuan itu di 3.9 dan 3.10, sedangkan yang di keterampilan ada di 4.9 dan 4.10. Nah, yang pertama yaitu kalian bisa mengidentifikasi informasi dari tes eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Nah, setelah itu kalian baru menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian tersebut. Nah, untuk yang keterampilan yaitu di 4.9 kalian harus bisa meringkas isi teks eksplanasi dan kalian harus menyajikan informasi data dalam bentuk tes eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan atau tulis. Mungkin karena kita bertemunya secara virtual, mungkin Bu Guru hanya meminta kalian secara tulis aja. Oke, apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, dari sini Bu Guru berharap kalian tuh mampu menjelaskan pengertian tes eksplanasi, terus meringkas isi tes eksplanasi, dan yang terakhir menyajikan informasi. Oke, baru di sini Bu Guru menjelaskan ya pengertian teks eksplanasi, yaitu tes eksplanasi adalah tes yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi, tes eksplanasi itu ada dua sebenarnya, yaitu tes eksplanasi fenomena alam dan tes eksplanasi fenomena sosial. Nah, sekarang tujuan dari tes eksplanasi apa sih? Nah, untuk menjelaskan proses terciptanya suatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Nah, bisa di sini Bu Guru kasih contoh gambar yaitu banjir ya. Banjir itu kan fenomena alam atau bisa juga fenomena sosial. Oke, sekarang struktur teks eksplanasi yaitu ada tiga. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua ada urutan sebab alam, maksudnya sebab fenomena alam atau urutan sebab fenomena sosial. Nah, setelah itu ada urutan akibatnya. Jadi kalau ada sebab pasti ada akibat. Nah, itu yang terjadi di struktur teks eksplanasi ini ya. Jadi ada urutan akibat fenomena alam dan urutan akibat fenomena sosial. Oke, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang ciri-ciri tes eksplanasi, yaitu ada 4. Yang pertama, memuat informasi, pasti berupa fakta. Dan yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Jadi, dengan membaca tes eksplanasi, kalian dapat menambah wawasan kalian. Nah, yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Jadi, ini bukan teks persuasif ya, ini teks eksplanasi. Bedakan, kalau teks persuasif itu tujuannya mempengaruhi, karena tujuannya dia adalah marketing. Nah, sedangkan kalau teks eksplanasi dia hanya memberikan informasi. Oke, yang terakhir yaitu memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, atau pertama, berikutnya, terakhir. Nah, maksudnya urutan waktu. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh dari tes eksplanasi. Jadi, pasti terdapat kata-kata seperti keilmuan di sana, seperti transpirasi, terus habis itu kondensasi. Jadi, seperti itu. Ya, oke. Nah, di sini ada ini ya, apa namanya itu rentetan peristiwa. Ini contohnya tanah longsor ya. Ini tanah longsor. Kenapa sih bisa terjadi tanah longsor? Jadi ini dia penjelasannya ada di sini. Oke, sekian. Terima kasih.
untuk hari ini. Semoga pembelajaran untuk hari ini bermanfaat ya. Dan untuk tugas nanti jangan lupa segera diselesaikan karena tugas tersebut awal dari kita pertemuan tetap Bu Guru akan memberikan nilai. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.